Ini ada pemalsuan BPOM. Laporan apa Ini pasal perlindungan konsumen. Nggak ada 170 juta. Cek aja mutasi rekening. Harga biaya aku aja em-eman. Setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh bos skincare Dewi Wulan, Lisa Mariana tidak tinggal diam. Ya, selebgram kontroversial itu secara mengejutkan melaporkan balik Dewi Wulan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan BPOM dan menjual produk yang tidak memiliki izin BPOM secara bebas melalui platform e-commerce. Langkah hukum ini menjadi bentuk perlawanan Lisa Mariana setelah selama ini mengaku memilih diam menghadapi berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Lisa juga menyebut dirinya merasa telah menjadi sasaran fitnah dan digiring oleh opini publik. Dia juga menyinggung adanya pemberitaan yang menurutnya tidak benar mengenai dirinya. Perlawanan Lisa Mariana terhadap Dewi Wulan menjadi titik balik perseteruan keduanya yang belakang ini makin panas, terutama setelah Lisa Mariana resmi ditetapkan menjadi tersangka. Ini ada pemalsuan BPOM. Ya, barang tidak BPOM. Nih. Set. Loh, nggak BPOM, Mbak. Gitu. Ya, inisialnya sih menyala-menyala itu yang serang-serang saya dan fitnah-fitnah saya gitu. Kenapa pada akhirnya lu lapor balik? Lapor balik. Kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita ada yang nggak BPOM kayak gini, kita harus lapor loh. Ya kan? Gitu. Skincare atau apa? Ini dia slimming ya, obat langsing. Oh, Jadi BPOM-nya itu nggak ada dan dipalsuin. Jadi BPOM-nya ketika kita cek itu bukan BPOM dia yang keluar namanya. BPOM orang memasukkan BPOM. Makanya laporannya langsung diterima. Terima kasih Bapak-bapak Polda Metro Jaya. Ini pasal perlindungan konsumen. Pasal perlindungan konsumen, Mbak. Gitu. Dan ini masih dijual bebas di e-commerce. Gitu. harganya berapa mungkin? Lumayan mahal loh, untuk satu paket 3 gini dia 900 ribuan. Iya, gitu. Efeknya mungkin ke Kalisa. Kalau dulu sih aku ya, apa namanya, GERD ya. Ya nggak tahu ya, kalau kan beda badan kan beda ya, bedanya. Dan Gitu. di brand sendiri itu apa yang menjaminkan brand tersebut? Di iklan tuh kayak gimana sih mungkin ngejualnya? Kan yang mengiklankan beliau kan. Ya. Ya lihat aja dia mengiklankannya gimana, seperti black campaign, kayak fitnah-fitnah orang, fitnah-fitnah saya. Dilihat ya, lihat nih ya, laporannya diterima. Ya langsung masuk unsur pidananya, nggak pakai lama. Karena memang BPOM-nya tidak ada, terus memasukkan BPOM juga. Iya, maksud aku dia terlalu vokal ya. Terlalu vokal banget. Kasihan gitu loh. Ya kan, terlalu vokal terus fitnah terus. Ya gitu. Jadi kalau kata temennya nih, Mbak, ya mantan sahabatnya gitu, dia bilang gini, kalau misalkan at least kalau misalkan Lisa nggak masuk penjara, ya gue dapat panggung. Demi Allah, demi Rasulullah. Ngomong kayak gitu dia. Gak ada inisial temennya, mantan temennya ya, ex temennya ya, inisialnya LLE lah pokoknya gitu. Kasian tahu, ini langsung diterima tindak pidana loh ini. Fitnah apa sih yang kamu rasakan, yang kamu terima dari pihak Dewi itu sendiri? Apa yang kamu rasakan fitnah? Banyak ya. Contohnya kayak yang nggak aku lakuin ya, kayak seolah-olah dia terintimidasi. Padahal kan lihat kan, aku mah santai aja gitu ya, di story, di medsos santai aja gitu ya, nggak ngeladenin dia kan gitu. Baru kali ini nih mau diwawancara nih sama cumi-cumi. Lisa Mariana juga secara tegas membantah tuduhan Dewi Wulan mengenai kerugian 170 juta yang belum dibayarkan Lisa atas kerjasama yang pernah terjalin sebelumnya. Dalam pembelaannya, Lisa mengaku mendapat perlakukan semena-mena. Atas alasan itulah terjadi kisruh yang berujung pelaporan. Namun dalam kesempatan yang sama, Lisa mengaku telah melunasi semua utang piutang terkait kerjasama yang pernah terjalin dengan Dewi Wulan. Itu dilakukan untuk menjawab keraguan publik jika dirinya tidak lari dari tanggung jawab. Dalam bantahannya pula, Lisa menyebut Dewi Wulan bohong besar soal kerugian yang mencapai 170 juta rupiah.
Lisa bahkan menantang Dewi Wulan untuk memperlihatkan bukti mutasinya. Terkait tuduhan 170 juta, Lisa bahkan balik menuding jika rekan bisnisnya itu justru yang menghentikan kerjasama secara sepihak. Dari situlah Lisa menganggap kasus yang seharusnya diselesaikan secara perdata justru masuk ke ranah pidana. Jadi begini loh Mbak, aku tuh cari-cari rekening dia gitu loh, nggak ada. Terus alhamdulillah kayak memang dia banyak musuhnya ya, musuhnya banyak banget. Jadi kayak musuhnya tuh kayak ngasih rekeningnya ke aku gitu, cerita banyak hal kayak gitu-gitu loh Mbak. Tuh, gue lebihin tuh. Tanggal 21 ya, Lisa? Yes, dah. Oke. Oke, alasannya mengembalikan. Ya bertanggung jawab atau itu kan barang PO. Ya, beritikat baik. Ya malu sama tas segitu aja. Udah dibalikin heboh. Baru kemarin, mungkin dia bisa. Saya cari-cari rekeningnya. Saya udah nggak mau kontakkan sama dia. Ya, akses semua sama dia udah diblok. Sumpah dia yang blok. Dia yang blok. Ya, jadi kalau dia ngomong berbicara ada pembulian, ini itu segala macam, itu yang bully bukan saya. Yang bully ada lagi orang, karena dia tuh orangnya tipikal orang nggak mau kalah. Gitu ya. Kayak adu-aduan harta. Bukan sama teman saya sih, ada. Lah pokoknya nggak usah disebut lah, ada lah. Gitu. Terus dibilang itu katanya teman saya. Jadi Kak, menurut saya udah kayak di luar nalar banget gitu. Udah, ini apa sih gitu, mana buktinya dong? Yang itu juga mau tanya yang itu enggak? Ini juga yang masalah endorse BA. Ya, yang Endorse BA itu. Berapa? Ini 170 ya? Berapa sayang? 170 juta disuruh kerja Rodi gue. Nih satu map gini nih buktinya nih. apa aja dikerjakan? Ini yang bakal diserahkan ya nantinya. Ini yang menjadi bukti-bukti juga ya? Iya. Suruh kerjain apa aja sih, Lis? Ya semuanya udah dikerjain, tiba-tiba di cancel sepihak. Terus tiba-tiba huru-hara tuh, bayar pajak dulu. Yang 5 tahun lalu, bayar pajak dulu. Yang PT yang lama ya, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan atas nama suami lu. Suami lu bukan itu sih, yang inisial Brem itu suami lu bukan? Bukan kan, nggak sah kan? Makanya kalau misalnya mau ngomong, mau fitnah tuh ya Allah Mbak, ini tuh udah. Ya udah Bang Sunan daripada itu kan salah ya. Orang kan udah terbukti salah gitu. Bandar arisan bawa miliaran aja dibela, Bang Sunan jangan kayak gitu. Mending kata saya mah belain saya nih Bang. Gitu. Kan tapi dulu kan saya tolak ya. Saya tolak, saya nggak mau. 170 jutanya itu udah diterima langsung ke Lisa atau kayak gimana sih? Nggak ada 170 juta. Cek aja mutasi rekening. Harga biaya aku aja em-eman. Beneran. Beli mobil aja cash dikata nyewa. Mau lagi? Mau lagi buktinya? Boleh. Ya Allah, masa harus flexing kayak gitu sih? Enggak, kalau untuk Nggak ya, nggak usah. Yang penting taat pajak ya. Nggak bayar pajak sampai 10 M. Sementara itu terkait perseteruan Lisa dengan brand ambasador yang juga turut melaporkan, Lisa Mariana juga mendapat tanggapan serius dari Lisa. Lisa menyebut jika brand ambasador tidak profesional dan terus-menerus menyebar narasi bohong terkait dirinya. Bagi Lisa, tindakannya itu mengakibatkan kerugian tidak sedikit. Tidak itu saja, Lisa dan keluarganya juga mengaku pernah mengalami keracunan akibat makanan endorse yang dikirim dari brand ambasador tersebut. Dari berbagai konflik itulah, Lisa terlibat perseteruan sengit yang menyebabkan dirinya dilaporkan ke polisi. Menurut Lisa, terkait polemik yang saat ini terjadi, banyak pihak yang tidak mengerti namun ikut menghakimi. Dengan perasaan sedih, Lisa akhirnya buka suara untuk membela diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, dari dulu. Nggak paham ya kenapa. Sampai ada yang kepiting, udah mas saya di endorse barter. Ya, kepiting yang nggak fresh. Dibilang, saya sakit saya sakit sekeluarga, diare. Ya, mama saya harus di-bypass, tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Mama saya harus di-bypass. Saya diam, nggak ada yang namanya saya meres. Sedikit pun dia nggak ada keluarin duit. Dan sedikit pun saya tidak pernah meminta uang. Valid. Saya nggak pernah meminta uang. Sedikit pun. Saya banyak hak saya ya diambil. Tapi saya maksudnya udah ikhlas gitu loh. Tapi jangan ganggu rezeki saya yang sekarang gitu. Cukup.
Ya kalau mau cari panggung berkarya lah gitu. Ya kalau nggak cari gadun aja, dia kan LC itu di pick. Terserah deh lu ngeditnya gimana. Nah, tapi Lisa, artinya yang buat kamu kecewa dan marah sendiri artinya, apalagi mengingat kondisi mama ya, apa terhadap orang-orang itu? Ya aku masih punya anak mbak, 2 di rumah. Gitu. Masih kecil-kecil, masih TK. Ya jadi ibu juga, kerja juga. Ya kan? Aku kerja berdua suami, sama-sama entertain gitu loh. Maksudnya, lu pada kenapa sih? Apa sih yang ada di otaknya? Jangan kira aku nangis, aku takut, enggak. Aku tidak pakai pendamping hukum saat ini untuk yang melaporkan yang ini. Enggak, belum aja. Enggak perlu muncul kayaknya kalau yang gitu-gitu. Kayak Bang Sunan udah ngerti deh. Gitu. Capek saya, lebih capek sih. Nah sama, modusnya itu sama ya, modusnya sama. Awalnya dia berusaha, namanya kan ini korbannya ya, berusaha mengendorse. Nah ketika makanannya dikirim ke tempatnya si LM ini, ternyata dia membuat narasi seakan-akan dia dan keluarganya keracunan. Nah ketika namanya kan ini UMKM ya Kak, ini aku bicara soal bisnis. Dia ini UMKM, nah dia berusaha untuk mengendorse si LM. Nah ketika selama ini kan kayak si kepiting ini, dia nggak pernah yang namanya dapat keluhan diracuni. Karena sebagaimana yang kita lihat, namanya business owner ya, dia mempromosikan pasti kan banyak selebgram, banyak kayak artis yang ikut mempromosikan dan selama ini baik-baik saja gitu. Makanya ketika aku dengar, ini juga aku baru dengar ya, kalau ternyata dia menyerang aku secara personal, bahkan membuat berita yang seperti ini ya apa-apa. Intinya namanya orang kan berhak ya seperti itu, tapi pada intinya lebih kepada janganlah gini loh, kemarin dia kan baru penetapan ya tersangka, tolonglah gini, jangan dibuat blunder, jangan seakan-akan baru penetapan udah sekarang menyerang lagi gitu. Jadi baru penetapan serang, tolonglah kalau memang dia sudah ditetapkan menjadi tersangka, tolong itu yang penetapan Lisa Mariana menjadi tersangka itu dulu ya yang difokuskan gitu. Kata-kata yang bernada ancaman yang kurang lebih isinya akan menghancurkan usaha klien kami. Sebelumnya, Lisa Mariana dilaporkan brand ambassador setelah berulang kali tak merespon somasi yang dilayangkannya. Dilaporkannya, Lisa Mariana menambah daftar panjang laporan polisi terhadap dirinya, mengingat sebelumnya Lisa Mariana sudah terlebih dahulu dilaporkan Dewi Wulan, bahkan statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan berikut penjelasan pihak brand ambassador yang memastikan menempuh jalur hukum terhadap Lisa Mariana yang dianggap tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan. Gelar perkara dengan hasil status terlapor atas nama Lisa Mariana Presley Zulkandar ditetapkan dari saksi menjadi tersangka di itu tanggal 20 Agustus 2026. Yang dimana beliau merasa merasa dirugikan dengan saudari Lisa ya, LM ya. Adapun kaitannya itu adalah kerjasama endorsement ya Pak ya, endorsement, dan ada beberapa yang sudah dilaksanakan dan juga ada beberapa yang sama sekali belum dilaksanakan, sehingga Pak Bremi mewakili brandnya Ocean Glow menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk melakukan upaya hukum. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar Kak. Awal yaitu somasi, di mana kami sudah melayangkan somasi 1 maupun somasi 2 yang mungkin sebentar sedikit bisa disampaikan oleh rekan saya Rajib. Ya, jadi terkait dengan somasi yang kami kirimkan kepada saudari LM itu terkirim pada tanggal 15 dan tanggal 25, di mana sesaat setelah kami mengirimkan somasi, yang bersangkutan menjawab melalui WA bahwa akan kooperatif, akan datang kurang lebih untuk menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi setelah kami menunggu 1 minggu lebih, hal tersebut tidak terrealisasi. Maka kami kirimkan somasi kedua tanggal 25, bahkan dijawab oleh saudari Lisa bahwa dia ini sebetulnya adalah korban fitnah, yang mana hal tersebut kami dapat simpulkan tidak benar karena faktanya memang klien kami
Mas Bremi maupun Mbak Alfi adalah korban dalam hal ini, yang nilai kerugiannya mencapai kurang lebih 128 juta rupiah.